Bapak Ibu Saudara-saudara anggota jemaat GKSBS Bandar Jaya, ibadah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga akan kita layani masih dengan secara online ataupun virtual. Jemaat kiranya tetap di rumah melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, dan kami ada di sini untuk melayani Tuhan dalam ibadah hari kenaikan Yesus ke surga. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Saat ini kita akan memulai kebaktian perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 454. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Indahnya saat yang teduh. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita awali ibadah pada saat ini, ibadah kenaikan Yesus ke surga, dengan masing-masing di dalam hati mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nats pembimbing diambil dari Injil Markus 16 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun
pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Kita sambut ayat pembimbing dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 222B. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Agungkan kuasa namanya. Hukum kasih diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai dengan yang ke-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Kita terima hukum kasih dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 34. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Disalib Yesus di Kalvari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita dengar dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53, demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 92. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Di Atas Bukit yang Sepi. Di atas bukit yang sepi, hari yang cerah, Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi berkat. Murid pun heran dan tertegun sambil menatapnya dan sujud menyembah Raja yang kekal. Yesus pulang ke tahtanya, surga mulia. Karya penyelamatannya sudah sempurnalah. Dialah Raja Maha Besar di alam semesta. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersyukur kepada Allah dan kita nyatakan dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang telah mengasihi kami dengan hadirnya Yesus Kristus di tengah-tengah dunia, mengorbankan dirinya, tubuh dan darahnya disalib, mati ganti kami. Dan Ia yang telah bangkit mengalahkan maut, dan saat ini kami bersama merayakan dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19, kami tetap di dalam ibadah, walaupun kami di rumah bersama-sama dengan anggota keluarga kami. Namun kami tetap bersyukur kepada Tuhan yang memberi kami kekuatan dan kesehatan, kesempatan untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, untuk kami dalam persekutuan bersama di dalam gedung gereja. Oleh karenanya ya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, kekuatan yang datangnya dari Allah dalam Yesus Kristus untuk bangsa negara kami, juga untuk mereka yang berjuang dalam mengatasi wabah COVID-19. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan memberkati pemerintahan Republik Indonesia,
Presiden, Wakil Presiden, juga segenap volunteer yang berjuang untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 khususnya di Indonesia dan juga secara umum, secara lebih luas bagi negara-negara di seluruh penjuru bumi ini untuk berjuang bersama hingga menyelamatkan jiwa-jiwa yang terserang, yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh merasakan prihatin dan turut bersedih atas wafat mereka yang terpapar oleh karena virus corona. Dan kiranya Tuhan menguatkan anggota keluarganya, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka untuk tetap berjuang menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Tuhan Allah yang di surga, kami juga mohon berkat untuk mereka yang terdampak langsung oleh karena COVID-19 ini, baik yang ada di sekitaran wilayah pelayanan GKSP Bandar Jaya khususnya, ataupun dimanapun mereka berada. Biarlah tangan-tangan kasih yang datangnya dari Tuhan untuk menggerakkan hati para dermawan, juga menggerakkan gereja-gereja ataupun lembaga-lembaga sosial yang lain, juga pemerintah, juga pihak-pihak secara mandiri untuk berbagi, untuk peduli kepada sesama. Mereka yang menderita, mereka yang lemah, mereka yang terdampak secara langsung, mereka yang kelaparan, mereka yang tersisihkan. Kami percaya Tuhan memakai mereka semua untuk bersama-sama dan bekerja bersama-sama untuk kemanusiaan. Tuhan Allah yang di surga berkati gereja GKSP Bandar Jaya khususnya, juga gereja-gereja yang ada di seluruh penjuru bumi untuk ambil bagian secara mandiri, secara pribadi, ataupun secara komunal, secara lembaga, agar mereka yang lemah, tersisihkan, menderita, menjadi terangkat dan menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi terlepas, terbebas dari pergumulannya. Ya Bapa dalam surga, kami serahkan jemaat Tuhan di tempat ini dengan penuh syukur hanya di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya kita ungkapan syukur dengan mengumpulkan persembahan yang akan didasari dari Mazmur pasalnya 34 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang kelima. Yang demikian firman Tuhan, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Demikianlah firman Tuhan sebagai dasar kita untuk mengungkapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait yang pertama dan yang kedua. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga
Mari kita haturkan persembahan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memberkati kami sepanjang kehidupan kami, terlebih sepekan ini ya Tuhan. Sehingga pada saat ini, pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini ya Tuhan, kami mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan ajarkanlah kami untuk dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami, jiwa raga kami, hati kami, terlebih akal budi kami ya Tuhan, sehingga persembahan kami layak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon ampun apabila di dalam kami mempersembahkan kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang di surga, sebentar lagi kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengar dapat kami terima dengan baik dan dapat kami mengerti, terlebih dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa khusus untuk Bapak Pendeta Kurniawan Dewanto Wijaya yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Tuhan mengurapi seluruh hati pikirannya, sehingga apa yang terucap hanyalah kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Kami mohon ampun apabila di dalam kami menghaturkan persembahan ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan sabda Tuhan pada ibadah saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Dan ayat nats untuk perenungan kita diambilkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-48. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-48 yang demikian sabda Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Demikianlah pembacaan kitab suci. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya, memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga diterangi dengan tema menjadi sempurna seperti Allah. Jemaat kekasih Tuhan, seringkali keingintahuan kita itu didasarkan, dilandasi oleh motivasi yang ada di dalam diri kita untuk sesuatu yang bersifat lahiriah. Hal itu juga membatasi kemampuan kita untuk memahami kuasa Allah dan gagal untuk melaksanakan tugas panggilan kita. Seperti bacaan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-11, bahwa murid-murid itu berharap bahwa segala kesulitan yang pernah mereka alami akan segera berakhir. Dan hal ini mereka ungkapkan dengan sungguh, dengan pertanyaan pada ayatnya yang ke-6, dikatakan dalam Kisah Para Rasul, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan apa jawaban dari Tuhan Yesus pada saat itu? Tuhan Yesus menjawab bahwa hal itu ada dalam kuasa Bapa dan mereka tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Hal yang perlu mereka ketahui, hal yang para murid ketahui adalah bahwa mereka akan menerima kuasa, bahwa mereka akan menerima roh yang Tuhan janjikan, kuasa ilahi dalam pemberitaan Injil. Dan itu bukan kuasa lahiriah, bukan kuasa seperti halnya menjadi bos atau menjadi presiden atau gubernur dan seterusnya. Tetapi dengan kuasa itu mereka akan menyaksikan Kristus, mulai dari sekitar mereka di Yerusalem, kemudian ke tempat yang lebih jauh lagi, ke Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Ayatnya yang ke-8. Artinya dengan kuasa itu, ya, setelah Yesus Kristus kemudian naik ke surga, kemudian memberi kuasa, maka ya, kuasa pemberitaan Injil lah yang akan dialami oleh para murid saat itu. Nah, setelah menyatakan hal itu, Yesus Kristus pun naik ke surga. Dan saking takjubnya para murid hingga ya hanya menengadah ke langit, terbengong-bengong, ya. Dan akhirnya ada malaikat, ya, yang berpakaian putih menegur mereka dengan mengatakan, mengapa engkau menengadah ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ibu, bapak, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, sekelumit kisah yang dinyatakan oleh Injil Lukas melalui Kisah Para Rasul ini oleh penulis Injil Lukas mengajak kepada kita bahwa sesungguhnya para murid saat itu sungguh-sungguh ingin dijelaskan kembali bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus itu ada hubungannya nanti, ada hubungannya kelak pada saat Yesus akan hadir kembali kali yang kedua. Nah, selama
proses setelah kenaikan sampai dengan Yesus akan hadir kali yang kedua, inilah yang menjadi tugas kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Maka dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-48 mengajak kepada kita, yang mengajak kembali, jadilah sempurna seperti Allah. Seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Ibu, bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu bayangan kita dengan kata sempurna itu berbeda satu dengan yang lain. Sekalipun kesempurnaan itu adalah idaman setiap orang, dan juga banyak orang yang mengejar untuk bahwa dirinya, hidupnya itu kepada kesempurnaan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita ketika harus sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, maka yang sempurna hanyalah Allah. Perintah dan pengajaran Tuhan Yesus ini tentu mengajak kepada kita untuk ayo kita upayakan terus dan seterusnya. Kata sempurna yang Tuhan Yesus pakai dalam kalimat itu juga menunjukkan bagaimana artinya itu mencapai tujuan. Itu sempurna atau lengkap, utuh, genap. Jadi tidak hanya separuh, tidak hanya seperempat atau 3/4, tetapi utuh, bulat. Jadi kalau percaya Yesus ya sebulat hati, segenap hati, tidak setengah-setengah. Itu yang diajarkan. Maka bagaimana dengan kita sebagai manusia yang kadang mengatakan, oh ya, manusia itu ciptaan Allah yang sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain, ciptaan yang lain. Tetapi ketika melakukan salah mengatakan, ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, ini menarik, Bu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus Kristus mendorong umat, mendorong kita semua sebagai manusia ini untuk menjadi sempurna, untuk fokus pada kesempurnaan Allah, bukan dalam rangka mengabaikan ketidaksempurnaan kita, tetapi sebaliknya untuk mengembangkan diri dari apa yang tidak sempurna dalam kita, dari apa yang kurang pada kita, untuk mendekati kesempurnaan. Salah satu contohnya seorang motivator, itu pasti akan mendorong orang itu untuk mengarah terus bertambah dan bertambah. Mendorong perubahan pada pribadi bimbingannya untuk terus bangkit. Dari mana? Dari apa yang ada dalam diri bimbingannya. Mengajak untuk orang atau mendorong orang untuk fokus. Apa sih yang mau dicapai? Mengarahkan supaya fokusnya bukan pada kelemahan atau ketakutan, tetapi sebaliknya fokus pada potensi dan juga tujuan. Dan dengan demikian, ia dengan sendirinya atau orang yang diberi motivasi ini akan meninggalkan ketakutan dan pikiran ketidakmampuan, tapi fokus pada tujuan. Dan pada kesempatan yang sama mengerahkan segala potensinya untuk meraih yang menjadi fokusnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan saat ini di dalam ibadah kita, ketika kita merayakan kenaikan Yesus Kristus di surga, fokus kita bukan pada saya ditinggal sendirian, saya merasakan sedih dan seterusnya, tapi fokus kita kepada Allah
yang sempurna itu. Fokus kita itu menjadi, oh saya adalah anak-anak Allah. Saya adalah murid-murid Allah yang mampu, yang dimampukan oleh Allah. Fokus kita itu sungguh-sungguh, oh ya saya mau melayani Allah, saya mau bekerja bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembali, kita terarahnya bukan pada, ya saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya penuh dengan kekurangan. Kalau itu pasti, ya, saya katakan pasti ya, karena manusia tidak sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan, Allah mengajak untuk bagaimana setiap manusia, setiap insan ini mengarahkan pada fokus, yaitu Kristus. Maka mental kita, pikiran kita, hati kita jangan pada kegagalan, tetapi bagaimana sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan, sebuah tujuan untuk hidup yang akan datang. Maka mengajak kepada kita tidak lagi berpikir negatif, melihat lemahnya terus. Lemahnya ya kita lihat, kekurangannya kita lihat untuk, saya punya kelebihan ini. Dengan kelemahan ini dan kelebihan ini, jadi satu, fokus, ya saya akan bisa. Maka ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, jemaat kita GKSBS Bandar Jaya sesungguhnya adalah jemaat yang mampu dengan segala keadaan yang ada. Maka marilah menjadi sempurna, artinya menjadi utuh, gereja yang utuh, persekutuan yang utuh, keluarga yang utuh, dan seterusnya. Dan itu semua terus menuju kesempurnaan, karena Allah Bapa kita adalah sempurna. Selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Selamat menghayati dan mempersiapkan diri makin sempurna, karena Allah Bapa kita sempurna. Tuhan Yesus Kristus memampukan kita menjadi sempurna seperti Allah yang sempurna. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah kami, inilah kehidupan kami. Pakailah kami dan utuslah kami menjadi alat-Mu yang sempurna. Tuhanlah yang memampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 225, bait yang pertama dan yang keempat. Berkereta awan putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju
dan menjadi muridnya, dan menjadi muridnya. Jemaat kekasih Tuhan, bersama dengan seluruh umat yang percaya, kita nyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama mengakhiri ibadah kita dengan kita arahkan hati kita menerima berkat Tuhan. Dan biarlah bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat kekasih Tuhan, ibadah telah selesai. Ibu bapak, saudara-saudara tetap tinggal di rumah dan jagalah kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dan tetaplah berdoa. Tuhan memberkati.